Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah curahkan kasih sayang, keberkahan, kemudahan, kesehatan dan segala nikmatnya. Semoga senantiasa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam hari ini kita ulang sebagian langsung di awal bab berkaitan tentang babu hurmati Makkah, bab tentang kehormatan kota Makkah, tentang kehormatan kota Makkah. Sebelum kita bacakan hadisnya ataupun sebelum dibacakan hadisnya jemaah sekalian, bahwa Makkah tidaklah sebagaimana belahan bumi ataupun daerah-daerah yang lainnya. Mekah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah tentang keamanan yang ada di dalamnya, sehingga enggak boleh bagi umat manusia untuk mengganggu makhluk yang ada di sana. Keamanan fisik perlu untuk dijaga, termasuk pula tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan hewan-hewan, berkaitan dengan pohon, enggak boleh untuk dicabut sembarangan tanpa ada suatu uzur yang syar'i. Ini yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin, dan inilah ataupun dan demi negeri Mekah yang aman. Yang berkaitan dengan masalah kehormatan ataupun kemuliaan kota Mekah, ada sebagian di antara hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa inna hadzal balad harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini telah dimuliakan oleh Allah SWT, telah disucikan oleh Allah SWT pada hari yang mana Dia telah menciptakan langit dan juga telah menciptakan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Di antara hadis yang sahih, maka ia adalah haram dengan pengharaman dari Allah SWT sampai nanti hari kiamat. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilaksanakan di kota Mekah, pertumpahan darah, mengganggu makhluk di sana, mengganggu pohon-pohon ataupun yang lain sebagainya. Ini berlaku sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Terlepas dari masalah sebagian di antara makhluk Allah, sebagian di antara mungkin zaman, yang sebagian di antara manusia, mereka tidak peduli dengan larangan-larangan tersebut. Tetapi aslinya, hakikatnya adalah terjadinya pertumpahan darah di sana sangat dilarang. Berarti Mekah itu adalah zona yang damai. Zona yang damai. Baik, lanjut. Langsung baca hadis yang ke-213. Baca lagi, Chat. Nah, biar tersambung nanti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 213 dari Abu Shuraih Khalid bin Amr al-Khuzai al-Adawi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata kepada Amr bin Sa'id bin al-As ketika dia sedang mengutus beberapa pasukan menuju kota Mekah, izinkanlah aku wahai gubernur untuk memberitahukan kepadamu akan suatu perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siang hari Fatu Mekah, yang didengarkan oleh kedua telingaku, dipahami oleh hatiku, dan dilihat oleh kedua mataku ketika beliau menyampaikannya.
yaitu bahwa sesungguhnya beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kota Mekah telah Allah Ta'ala muliakan, namun orang-orang belum memuliakannya, sehingga tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan menebang pohon padanya. Jika ada seseorang merasa mendapatkan rukhsah dengan alasan perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Sesungguhnya perang itu diizinkan untukku hanya sebentar saja dari waktu siang, dan kemuliaannya telah kembali pada hari ini seperti kemuliaannya pada hari kemarin. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ditanyakan kepada Abu Shuraih radhiyallahu anhu, lalu apa yang dia Amr bin Sa'id katakan kepadamu? Dia Amr bin Sa'id berkata, aku lebih mengetahui tentang hal tersebut daripada kamu, hai Abu Shuraih. Sesungguhnya tanah haram tidak dapat melindungi seorang pelaku maksiat, seorang yang melarikan diri karena tanggungan darah, dan seorang yang melarikan diri karena suatu pengkhianatan. Nah, perhatikan jemaah. Ini termasuk di antara masa lalu yang cukup kelam terjadi di sebagian di antara sejarah ataupun sebagian di antara penguasa di zaman Islam. Ini peristiwa ada seorang tabi'in ini bernama Amr bin Sa'id ibn As. Dia ini diutus untuk memadamkan suatu pemberontakan, bukan pemberontakan, ataupun mungkin di zaman Yazid bin Muawiyah, di saat sahabat Muawiyah beliau telah meninggal. Kekuasaan kan diteruskan oleh anaknya bernama Yazid. Diteruskan anaknya bernama Yazid. Tidak seluruh sahabat ataupun umat Islam saat itu mau berbaiat. Enggak semuanya. Untuk orang-orang Syam, mereka berbaiat kepada Yazid. Cuman saja ada sebagian di antara daerah, termasuk di antaranya adalah yang berada di Mekah, enggak mau untuk berbaiat dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan. Termasuk di antaranya adalah ada seorang sahabat yang junior bernama sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau enggak mau berbaiat dan beliau kemudian menjadikan Mekah sebagai markas pertahanan di sana. Mereka pertahanan. Yazid enggak menerima tentang masalah tersebut. Akhirnya kemudian dia ngutus gubernurnya dia yang berada di Madinah. Ini orangnya Amr bin Sa'id al-As. Amr bin Sa'id al-As. Ini diutus untuk memadamkan dalam tanda kutip pemberontakan atau pembangkangan sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam yang berada di Mekah. Saat sampai sana, ini orang dia ngutus saudara dari sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam yang bernama Amr bin Zubair bin Awam. Saudara sendiri untuk ngurusin ini sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Intinya bahwa ini orang saat sampai ke sana didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Abu Shuraih ini untuk memberikan suatu nasihat yang berkaitan dengan masalah larangan-larangan yang terjadi ataupun yang ada di tanah haram atau Mekah. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di saat beliau Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa ini yang dalam kitab-kitabnya, inna Makkah haramahullah, sesungguhnya Mekah itu adalah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan. Walam yuharrimhan nasu, dan tidak disucikan oleh manusia. Tidak disucikan oleh manusia. Allah mensucikannya, Allah mengagungkan Mekah, cuman manusia tidak mensucikannya, tidak mensucikannya. Fala yahillu imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir yasfika biha daman, sehingga tidak dihalalkan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah berada di Mekah.
nggak dihalalkan sama sekali, karena telah diharamkan oleh Allah SWT terjadi suatu pertumbuhan darah di sana. Haram hukumnya, tanah haram, dia muliakan oleh Allah SWT, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak boleh pula untuk mengganggu pohon-pohon yang ada di sana. Tayyib. Ini adalah inti yang ada di bagian poin yang bagian atas. Nanti insya Allah di bagian syarahnya akan dijelaskan sebagiannya oleh beliau. Tayyib, lanjut. Syarah hadis bab kehormatan kota Mekah, yaitu karena dia memiliki kehormatan di atas seluruh tempat yang ada di muka bumi disebabkan oleh kemuliaan Al-Bait Al-Haram. Perkataannya di dalam hadis Abu Suraih radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata kepada Amr bin Sa'id bin Al-Aus, dia adalah Al-As-Sidaq, pamannya adalah Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhu. Tayyib, perhatikan di sini. Ini penjelasan yang pertama berkaitan nama satu tokoh ini yang bernama Amr bin Sa'id ibn Al-As. Ini anukilkan perkataan dari Al-Imam Al-Aini rahimahullah. Beliau termasuk di antara salah seorang ulama yang mensyarahi Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa ini Amr bin Sa'id Al-As, yang tokoh yang mau yang pasukan yang memimpin ini, ataupun panglima yang memimpin untuk memadamkan pasukan dari sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Dibilang oleh beliau bahwa ini orang tadi disebut sebagai Al-Ashdaq. Itu adalah karena di saat dia itu ngomong, dia pinter ngomong, orator ulung, sehingga kadang-kadang dia itu mencaci maki sahabat Ali radhiyallahu, sehingga para ulama ataupun sebagian di antara ulama mereka mengatakan bahwa laisat lau suhbatun wala kana tabi'ina bi'ihsan. Ini orang yang bernama Amr bin Sa'id bin Al-As tidak memiliki status sebagai seorang sahabat. Dia ini adalah berada hidup di zaman tabi'in, cuman saja ini orang laisa bi'ihsan, tidak baik. Dia nanti kalau di antara kisah nanti ini akan disebutkan dalam kitab-kitabnya. Intinya bahwa ini orang bukan termasuk dari kalangan para sahabat, tetapi adalah di level tabi'in, cuman tabi'in yang tidak baik. Berarti nggak semua zaman, memang pada umumnya kalau dibilang di zaman para sahabat, masya Allah, kita mengakui mereka. Tetapi ada sebagian di antara tokoh orang-orang munafik yang hidup di zaman sahabat, mereka bukan orang baik. Begitu pun kalau ditanya generasi setelah para sahabat yang paling baik itu generasi siapa? Generasi para tabi'in. Tetapi ada sebagian kecil di antara orangnya ternyata ada yang nggak baik, semisal yang membawa pasukan yang mau menyerang pasukan dari sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini disampaikan oleh para ulama. Tadi dibilang di sini pula bahwa paman orang ini adalah sahabat yang mulia Amr bin As. Sangat masyhur siapa beliau. Keponakannya adalah ini. Berarti karakter yang dimiliki oleh pamannya belum tentu dimiliki oleh keponakan. Jangan keponakan, untuk karakter yang kadang-kadang sifat baik yang dimiliki oleh orang tua kadang-kadang tidak dimiliki oleh anaknya, ataupun kadang-kadang sebaliknya, anak solehnya bukan main, tapi masya Allah la haula wala quwwata illa billah, ayah jauh dari syariat. Ini adalah hal yang manusiawi, karena masalah kesalihan, ketakwaan itu tidak diwariskan. Tapi lanjut. Dia adalah gubernur kota Madinah pada masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu dan anaknya Yazid. Nah, ini beliau, orang ini adalah seorang gubernur yang diberikan tugas untuk ngurus Madinah di masa pemerintahan sahabat Muawiyah dan juga masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ini adalah gubernurnya. Berhubung antara Syam sama Makkah itu jauh dan lebih dekat antara Makkah dengan Madinah, sehingga di saat di Makkah ada gejolak,
ada seperti gerakan-gerakan yang dalam pandangan Yazid bin Muawiyah tidak selaras dengan pemerintahannya. Kemudian beliau ngutus ini Amr bin As untuk bukan Amr bin As, keponakannya yaitu Amr bin Sa'id untuk menumpas pemberontakan tersebut. Nah, lanjut. Dia berhasil menaklukkan kota Damaskus, Syam. Dahulu dia pernah mengutus beberapa pasukan ke kota Mekah atas perintah Yazid atau Abdul Malik. Lalu Abu Suraih radhiyallahu anhu memberinya nasihat, namun dia tidak mau menerimanya. Taib. Perhatikan jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita perhatikan isi dari redaksi hadisnya ataupun kisahnya, bahwa nasihat telah disampaikan oleh sahabat Syuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu, karena beliau mengetahui hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga di saat ada suatu persiapan pasukan yang besar yang bergerak untuk menuju Mekah, dikhawatirkan pelanggaran syariah akan terjadi. Berhubung beliau mengetahui tentang apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad di saat tahun 8 Hijriah, sehingga di saat ada orang ini yang bernama Amr bin Sa'id al-As, panglima ini, dia mau masuk kota Mekah membawa suatu pasukan yang besar dengan perlengkapan perang yang cukup, khawatir terjadi suatu pertumpahan darah di sana, sehingga ini merupakan suatu bentuk hal yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, berhubung sahabat Syuraih beliau mengetahuinya, langsung beliau mendatangi ini orang, mendatangi. Yang penting menyampaikan, para ulama kita rahimahullah ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya, di saat ada suatu hal yang tidak semestinya dilaksanakan oleh sebagian di antara penguasa, mereka berusaha melalui cara-cara mereka yang terbaik untuk nasihati pemimpin, pejabat. Di saat kemudian disampaikan, tahu-tahu kok tetap dilaksanakan programnya atau mungkin kebijakannya, misalkan sebagaimana ini Amr bin Sa'id, dinasihati dia nggak mau, dinasihatin dia nggak mau, merasa bahwa dia lebih mengetahui daripada sahabat Abu Syuraih radhiyallahu an, sehingga apa yang telah disampaikan kemudian dia bantah. Katanya bahwa Mekah itu tidak melindungi pengkhianat, Mekah itu tidak melindungi seorang ahli maksiat, Mekah itu tidak melindungi orang-orang yang kabur dengan membawa suatu pertanggungjawaban ataupun alasan-alasan yang lainnya, sehingga orang ini kemudian dia tetap melaksanakan suatu penyerangan ke Mekah. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur berkaitan masalah hal ini, silahkan nanti antum baca berkaitan masalah kisah Khalifah Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang junior, anak dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tapi kadang-kadang kekuasaan itu membutakan tentang masalah dalil yang ada. Na'udzubillah. Taib, lanjut. Akan tetapi setelah itu dia memberontak terhadap Abdul Malik. Akan tetapi usahanya berhasil digagalkan oleh Abdul Malik. Lalu dia membunuhnya secara sobron. Perkataannya, Taib, perhatikan. Ini orang, dia ini kena getahnya di masa-masa depannya. Di masa-masa depannya, karena hausnya kekuasaan, kemudian ternyata dia malah memberontak. Akhirnya kemudian ini orang dieksekusi pula, ditawan, kemudian dia nggak bisa untuk melawan. Ini yang dibilang di sini adalah istilahnya adalah qutila ataupun qatalahu sabran, nggak bisa untuk melawan, Akhirnya kemudian ini orang dieksekusi. La haula wala quwata illa billah. Nah, lanjut. Perkataannya, ketika dia sedang mengutus beberapa pasukan menuju kota Mekah, yaitu untuk memerangi Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu. Iya, ini maksud perkataan yang ada dalam redaksi yang ada di hadisnya. Tadi ini ya ba'asul bu'utsa ila Mekah, maksudnya adalah mengutus utusan ke Mekah. Untuk apa? Untuk memerangi sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Ibnu Zubair di sini maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam.
karena beliau tidak mau untuk berbaiat kepada seorang penguasa saat itu. Bukan seorang khalifah, tetapi adalah seorang raja, anak dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Yazid. Baik, lanjut. Perkataannya, izinkanlah aku wahai gubernur, itu adalah sebuah panggilan untuknya yang penuh dengan hikmah. Karena siokianya agar seseorang yang memiliki posisi yang besar dipanggil dengan penuh kelembutan dan sopan santun. Baik, perhatikan. Ini titik termasuk di antara titik krusial yang bisa untuk diterapkan di zaman-zaman saat ini. Masalah apa? Ataupun bukan suatu kesalahan, bukan suatu bentuk penjilatan di saat misalnya antum kirim surat kepada pejabat, kemudian tertulis di sana gelar dari pejabat ataupun yang terhormat, terhormat. Ini yang diterapkan oleh sahabat Abu Syurai dan terapkan pula Nabi Muhammad SAW di saat beliau mengirim surat kepada Kaisar Heraklius. Beliau menuliskan dalam suratnya ila Herakla azimir Rum, kepada Kaisar Heraklius, penguasa terbesar Romawi. Ini bukan sebuah penjilatan, tetapi adalah menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Dan biasanya di saat ada ungguh semacam itu, maka rencana semula ataupun target yang ingin diharapkan tercapai akan mudah untuk tercapai, walaupun toh bukan jaminan, minimal telah dibuka terlebih dahulu dan perkataan-perkataan yang lemah lembut menempatkan penguasa tersebut pada tempat-tempatnya dan tanpa ada suatu unsur untuk menjilat. Di sini sahabat, walaupun secara spiritual, secara keagamaan, seorang level sahabat lebih tinggi daripada level tabi'in. Ini yang bernama Amr bin Sa'id bin Al-As, levelnya adalah tabi'in. Tentunya dikalahkan levelnya dengan seorang sahabat. Tetapi sahabat Abu Syurai radhiyallahu anhu, beliau mengetahui kalau toh misalnya nasihat yang mau disampaikan kemudian diawali dan kata pembuka, wahai Amr bin Sa'id, langsung disebut kata-katanya. Padahal ini orang dia adalah haus kekuasaan, maka dimungkinkan nanti akan lebih parah lagi. Bisa-bisa akan ditangkap dan pesan belum bisa disampaikan. Walaupun setelah beliau mengatakan ya Amir, wahai Amir, idzan li ayyuhal Amir, mohon engkau berikan izin wahai Amir, wahai pemimpin, wahai panglima. Ternyata beliau nasihatnya tetap tidak diterima oleh ini pemimpin. Tapi minimal ungguh itu tetap dipakai tanpa ada suatu unsur menjilat. Berarti sebagai realita, kalau misalnya ini orang dia adalah pejabat, ini adalah doktor, profesor, nggak jadi masalah bisa ditulis doktor, profesor. Tetapi kalau bukan doktor, profesor, jangan ditulis profesor. Jangan ditulis. Kok bisa kelihatan jilat-jilatnya? Kapan kuliah? Kapan kuliah? Kapan ngambil S3 doktoralnya? Sebagian di antara orang semacam itu. Sehingga tetapi kalau sesuai dengan realita nggak jadi masalah. Dan kita bukan untuk menjilat, dan ini contohkan oleh generasi salaf selagi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baterai habis. Tafadhal. Allah ibarik. Nah, baik. Lanjut. Karena hal itu lebih dapat diterima meskipun dia adalah orang yang sangat-sangat jahat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihissalam, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surat Toha ayat 43 sampai 44. Baik, perhatikan jemaah. Ini dalil para ulama di saat mereka itu berargumen kalau ngomong ke pemimpin itu yang sopan, jangan keras-keras. Itu pada umumnya jemaah, pada umumnya. Teori yang diberikan, jangan antum lihat di media sosial.
Jangan dilihat di media sosial. Tapi ilmu syariat agama Islamnya adalah disuruh ngomong dengan baik-baik. Jangankan selevel-level pemimpin zaman-zaman saat ini, yang selevel Fir'aun yang membunuh Bani Israel sampai setiap bayi lahir langsung dibunuh, apalagi kemudian dia ngaku sebagai seorang sebagai Tuhan. Disuruh untuk kepada Nabi Allah SWT nyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun dengan qaulan layyinan dan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut, padahal selevel Fir'aun, apalagi pemimpin zaman-zaman saat ini. Insya Allah nggak sejahat-jahat Fir'aun. Paham ya ikhwah? Sehingga perlu untuk lebih lemah lembut lagi. Walaupun toh mungkin hatinya ngedongkolnya bukan main. Itu urusan lain, tapi urusan lain. Urusan syariat satu poin, kemudian urusan masalah hati, urusan yang lain lagi. Tapi yang jelas bahwa itulah yang diajarkan dalam syariah agama Islam. Bersikap terhadap seorang pemimpin yang selevel Fir'aun, disuruh untuk idhaba illa Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Kalian berdua, Nabi Harun sama Nabi Musa, disuruh menemui Fir'aun karena dia melampaui batas, dan kalian ucapkanlah kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut. Inilah yang diajarkan dalam syariah agama Islam. Taib, lanjut. Perkataannya untuk memberitahukan kepadamu akan suatu perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari Fatu Mekah, yang didengarkan oleh kedua telingaku, yaitu bahwa dia benar-benar meyakini hal tersebut dengan seluruh indranya. Tayyib, perhatikan. Tadi ini sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu, beliau memanfaatkan posisi beliau sebagai saksi mata di saat peristiwa Fathu Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW di saat terjadinya kota Mekah, beliau menyampaikan wejangan-wejangan di sana, menyampaikan nasihat-nasihat di sana, termasuk diantaranya berkaitan masalah kehormatan, kesucian kota Mekah. Berhubung pasukan siapa tadi ini orang ini? Amr bin Sa'id Al-As membawa pasukan besar bersenjata lengkap. Ini potensi akan terjadi suatu pertumpahan darah. Berhubung Nabi Muhammad SAW beliau melarang pertumpahan darah yang terjadi di Mekah, dan Abu Shuraih radhiyallahu anhu beliau mengetahuinya. Akhirnya kemudian beliau mendatangi orang-orang Amr bin Sa'id ini, Amr bin Sa'id. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhal amir, idzan li ayyuhal amir, mohon engkau beri izin kepadaku wahai ayyuhal amir, wahai pemimpin. Mohon izin wahai pemimpin. Ini beliau mau menyampaikan apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW di saat Fathu Mekah di siang hari. Yang katanya beliau di sini langsung beliau dengarkan dengan menggunakan panca indera beliau. Nah, lanjut. Sehingga dia tidak merasa ragu dan sangsi. Pendapat yang zahir bahwa Amr bin Sa'id mengizinkannya karena Abu Shuraih sempat memberitahukan hal tersebut kepadanya. Iya, secara lahiriahnya beliau sahabat Shuraih diizinkan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan saat itu. Diberikan izin, berarti siap untuk mendengarkan. Dengar iya, tapi untuk melaksanakan urusan belakang. Yang penting didengarkan terlebih dahulu, masih lumayan, bukan langsung ente sana-sana. Bukan langsung ditolak, tetapi didengarkan. Kalau zaman saat ini mungkin nanti dipertimbangkan. Bisa ada usulan nih, dari orang kepada seorang pejabat, usulkan sesuatu yang baik kadang-kadang. Kemudian dibilang nanti dipertimbangkan. Padahal di hatinya ditolak. Ini semisal didengarkan terlebih dahulu, diizinkan untuk menyampaikan apa adanya. Disampaikan apa adanya. Baik, lanjut. Lalu dia berkata bahwa sesungguhnya beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Itulah adat kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam di seluruh khutbah-khutbahnya, yaitu beliau memulai dengan memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kota Mekah telah Allah Ta'ala muliakan, namun orang-orang belum memuliakannya. Iya, perhatikan, berarti yang menjadikan Mekah
sebagai kota suci itu adalah langsung oleh Allah, bukan kesepakatan orang-orang musyrik, bukan kesepakatan umat Islam, tetapi adalah yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kota Mekah sebagai kota yang haram. Haram terjadi suatu pertumpahan dari dalamnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kota yang aman, yang enggak boleh ada gangguan di sana. Cuman saja sebagian di antara manusia, mereka itu enggak mau untuk muliakan, muliakan. Padahal di saat Allah Subhanahu wa taala Dia itu menyiapkan pahala yang berlipat ganda kepada umat Islam di saat mereka beribadah di sana, salat di sana yang sampai melebihi beribu-ribu kali lipat salat di selain Masjidil Haram. Tetapi sebagian di antara manusia, mereka berusaha untuk berbuat dosa di sana. Para ulama mereka mengatakan bahwa di saat ada orang dia itu berbuat dosa di sana, maka dosa-dosanya lebih besar daripada dosa yang dilaksanakan di luar Mekah. Di luar Mekah. Karena kenapa? Karena ada perlipat gandaan di sana. Dosa itu sendiri plus tidak menghormati kota Mekah. Tidak menghormati kota Mekah. Tayyib. Tadi ini disampaikan di sini bahwa inna Makkah harramahallah. Sungguhnya Mekah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, lanjut. Dan pemuliaannya bukanlah dari pihak para makhluk, sebagaimana sebagian para raja memuliakan sebagian tempat dan menghormatinya. Iya. Sebagian di antara penguasa ataupun sebagian di antara raja, mereka itu menjadikan sebagian di antara kekuasaannya, di antara tanah, di antara area, di antara daerah sebagai tempat yang dikeramatkan. Dalam artian bahwa nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana, nggak sembarangan orang masuk di sana. Semisal kalau zaman-zaman kerajaan zaman dahulu ada istilah keputrian. Ada area-area keputrian nggak boleh untuk dilewati oleh sembarang orang di sana, ataupun area-area yang lainnya. Untuk Mekah yang menetapkan sebagai suatu daerah yang mulia itu adalah Allah, bukan dari kalangan makhluk, bukan dari kalangan para penguasa. Nah, lanjut. Karena sesungguhnya pemuliaan Allah Ta'ala adalah lebih agung daripada pemuliaan para makhluk. Bahkan kedua-duanya tidak dapat dibanding-bandingkan sama sekali. Allah Ta'ala telah memuliakannya di hari Dia menciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kota Mekah sejak Dia menciptakan langit dan juga bumi. Berarti sudah sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia itu ada. Sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan Mekah sebagai tempat yang dihormati, tempat yang suci. Nah, lanjut. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkannya agar membangun rumahnya, membatasi wilayah-wilayah haramnya, dan menampakkan kemuliaan dan kehormatannya. Iya, membatasi wilayah-wilayah haramnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Mekah itu ada yang disebut wilayah-wilayah area-area al-haram. Ada juga area-area al-hil yang di luar haram, itu adalah al-hil. Yang di luar gerbang dari pintu-pintu Mekah, itulah yang disebut al-hil. Jelas ya, tapi untuk dalamnya inilah yang disebut al-haram. Nah, lanjut. Perkataannya, sehingga tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu bahwa keimanannya mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan keimanan yang sempurna tidak dapat berkumpul dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, kalau memang benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka jangan sampai menumpahkan darah di sana. Jangan sampai numpahkan darah di sana. Baik, lanjut. Perkataannya untuk menumpahkan darah
itu berlaku umum bagi darah orang muslim dan orang kafir. Baik, perhatikan jamaah sekalian bahwa nanti kalau kita perhatikan bahwa dalam redaksi hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau diberikan izin untuk hari tersebut beliau nyerang kota Mekah. Kemudian hari berikutnya sudah nggak boleh lagi, lagi. Dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya untuk Nabi Muhammad dan tidak diperbolehkan kepada orang lain, termasuk seluruh penguasa. Di saat mereka ataupun sebagian di antara mungkin penguasa ada yang mungkin kok sampai numpahkan darah di sana, maka patut dipertanyakan keimanannya. Berarti ada masalah di sana. Berarti dia telah melaksanakan suatu pelanggaran syariah yang cukup berat. Allah telah mengharamkan, apalagi membunuh seorang muslim. Tetapi kemudian tetap mereka jalankan. Nah, ini berlaku untuk kafir ataupun untuk muslim. Nah, lanjut. Perkataannya dan menebang pohon padanya, yaitu semua jenis pohon. Akan tetapi pohon al-izkir dikecualikan dari larangan itu sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Ini izkir ini sejenis tanam-tanaman yang ada bau harumnya. Nah, lanjut. Juga pohon al-qama'ah, tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia, tumbuhan yang mengering sampai menjadi kayu bakar, dan membiarkan hewan-hewan ternak digembala dengan sendirinya, tidak apa-apa ditebang atau dipotong. Perkataannya, jika ada seseorang merasa mendapatkan rukhsah dengan alasan perangnya Rasulullah SAW, yaitu di hari Fathu Mekah, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Iya, berarti izin untuk masuk kota Mekah dengan pasukan besar, apalagi sampai terjadi suatu perperangan, itu adalah hanya diberikan izin oleh Allah teruntuk Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan syirik di zaman tersebut. Untuk membersihkan syirik. Habis itu kemudian di hari berikutnya keharaman dikembalikan lagi. Nah, lanjut. Sesungguhnya perang itu diizinkan untukku hanya sebentar saja di waktu siang, yaitu bahwa izin tersebut bukanlah izin yang bersifat umum bagi beliau di setiap waktu, melainkan di waktu itu saja. Dan kemuliaannya telah kembali pada hari ini seperti kemuliaannya pada hari kemarin. Iya, berarti sudah nggak diperbolehkan lagi, apalagi sampai terjadi suatu pertumpahan darah di sana. Nah, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Iya, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sahabat Abu Syurai radhiyallahu anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang hadir dalam peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi tahun 8 Hijriyah. Dan berhubung Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh fal yuballighu syahidu al-ghaibah. Fal yuballighu syahidu al-ghaibah. Hendaknya orang yang hadir memberitahukan pada orang yang enggak hadir. Generasi tabi'in mereka enggak hadir dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa terjadinya penaklukan kota Mekah, sehingga sahabat Abu Syurai beliau merasa bertanggung jawab, menjadi tanggung jawab beliau untuk menyampaikan apa adanya tentang apa yang dipesankan Nabi Muhammad, termasuk menyangkut masalah kota Mekah. Falyuballighu syahidu al-ghaibah. Nah, lanjut. Di dalam hadis tersebut terdapat nasihat dari beliau, dan sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan penyampaian yang sangat terang, dan beliau wallahu alam mengetahui bahwa akan datang sekelompok kaum yang menghalalkan perang di tanah haram dan beralasan dengan perang yang dilakukan oleh beliau. Oleh karena itu beliau membantah takwilan mereka. Tayyib. Nah, ini adalah suatu Ini suatu nasihat yang diberikan
kepada sahabat Abu Syuraih radhiyallahu anhu, sekaligus suatu bantahan terhadap orang-orang yang ingin melaksanakan suatu pertumpahan darah di Masjidil Haram ataupun di Mekah dengan dalih Nabi Muhammad SAW beliau pernah melakukannya. Padahal kalau mau jujur bahwa peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW tidak sampai terjadi pertumpahan darah yang besar. Sangat Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ, nanti ini masih kisahnya masih sangat panjang. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan semoga yang kita bahas ini masalah sebagian membahas masalah kisah karena memang bersangkut paut dengan masalah kehormatan tanah suci Mekah. Allah alam bisawab. Sampai di situ insyaallah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga menambah wawasan dan semoga kita dimudah oleh Allah SWT untuk umrah atau untuk haji menziarahi Masjidil Haram insyaallah ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح